Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Sokap. Gunakanlah headphone untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Oke, langsung aja kenalin, nama aku Andin. Di sini aku sebagai podcaster dan tentunya nggak sendirian dong. Aku ditemenin orang spesial nih. Bocoran dikit nih, 2 orang. Penasaran nggak? Penasaran dong. Oke, langsung aja. Halo Mas Faisal, Mas Adi. Selamat datang di Sokap. Halo Andin. Halo Sobat Sokap. Halo Mantap nih Sobat kabarnya. Sokap. Iya. Mas Faisal apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Andin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, lanjut. Mas Adi gimana nih? Kabar baik apa kabar buruk? Alhamdulillah, sementara masih baik, nggak tahu besok. Oke, baik. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas seputar HMPS akun pajak 2021. Nah, spesial banget. Aku ditemenin langsung sama Kahim dan Wakahim HM akun pajak 2021 nih. Oke, sebelumnya mungkin kita belum kenal kan ya. Boleh dong perkenalan diri dulu dari Mas Faisal deh. Yuk, kenalan. Oke. Halo Sobat Sokap, kenalin nih. Namaku Faisal Nur Fauzan. Biasa dipanggil Faisal, Isal, Ical, atau terserah lah. Pokoknya yang penting dipanggil. Nah, aku asalnya dari Bekasi. Sekarang aku diamanahin sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan periode 2021. Ditemenin juga sama Bapak Adi sebagai pendampingku. Asik pendamping. Asik pendamping. Oke, lanjut Mas Adi. Boleh dong perkenalan? Iya, sudah masuk suara saya? Sudah. Sudah, oke. Halo semua, kenalin nama gua Adi Fareza, biasa dipanggil Adi. Kalau di rumah dipanggil Reja, nggak tahu kenapa dari kecil dipanggil Reja, kok udah gede dipanggil Adi. Aku di sini diamanahi sebagai wakil ketua himpunan, alhamdulillah. Oke, lanjut nih ya. Nah, kalian berdua ini kan termasuk orang yang penting ya di himpunan akun pajak sendiri. Asik penting. Gimana sih, boleh nggak sih Penting dicerita? banget. Emang penting tau? Penting Alhamdulillah. dong. Boleh dong diceritain gimana sih cerita kalian tuh bisa ada HM akun pajak ini. Kan sebelumnya kalau nggak salah ada tuh HM akuntansi sendiri dan pajak sendiri. Kenapa kok bisa terbentuk HMPS akuntansi perpajakan gitu? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Kita belajar sejarah lagi. Asal jangan tidur ya Bapak Adi. Biasanya tidur nih. Nah, Ini dulu, saya sudah selimutan ini. waduh. Tinggal tidur saya ini, ya Allah. Nah, oke lanjut. Dulu tuh jadinya waktu awal-awal kita masuk nih ya, angkatan 2019 masuk, itu kan posisinya masih offline. Kita masih tahu kampus lah, gitu. Pada suatu waktu di tahun 2019 itu, kita ada forum bareng angkatan atas untuk menentukan gimana sih arah keberjalanan dari akuntansi perpajakan itu sendiri, yang mana pada dasarnya kita harus punya himpunan sendiri, gitu. Nah, dari forum itu ditanyakanlah atau dikasih dua pilihan. Yang pertama, apakah kita membentuk langsung perintis dari himpunan mahasiswa program studi akuntansi perpajakan, atau istilahnya kita belajar dulu, yang dinamakan kita internship dulu di dua himpunan, yaitu himpunan akuntansi juga himpunan perpajakan. Nah, akhirnya diputuskanlah bahwa
kita harus belajar dulu nih. Kita harus tahu seluk-beluk dari himpunan ini. Jadi kita punya bekal nanti sebelum pendirian dari HMPS Akuntansi Perpajakan. Nah, mulai dari situ akhirnya kita intensif. Anak 19 ada yang intensif di HMPS Akuntansi, juga anak 19 ada yang intensif di HMPS Perpajakan. Kebetulan aku sama Adi intensif di HMPS Akuntansi. Tapi banyak kabit kami yang sekarang di HMPS Akuntansi Perpajakan itu juga teman-teman kami pastinya dari HMPS Perpajakan. Jadi itu ini cuma beda tempat doang kita belajar. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya di bulan Agustus tahun 2020 dibentuklah tim kecil, yaitu tim formatur yang berjumlah 5 orang. Anggotanya itu aku, Adi Fahreza yang sekarang dipilih jadi wakil ketua, yang diamanahi sebagai wakil ketua. Terus ada Satrio Siseno, kemudian ada Friska yang sekarang jadi kabit SDM, juga ada Tita. Nah, tim formatur ini, tim kecil ini adalah gabungan dari teman-teman yang intensif di HMPS Akuntansi, juga HMPS Perpajakan. Tugasnya itu, dia membentuk dasar-dasar dari HMPS Akuntansi Perpajakan nantinya. Contohnya, anggaran dasar anggaran rumah tangga, juga yang lainnya. Nah, setelah tugas dari tim formatur selesai, akhirnya terbentuklah Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan ini. Seperti itu, Andin. Oke, mungkin dari Mas Faisal udah cerita ini panjang lebarnya. Nah, boleh dong Mas Adi, singkatnya gimana tuh? Biar gak diem-dieman. Sikat Mas Adi. Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya sejarahnya sama sih ya, bersama kayak Faisal. Udah komplit semua dijelasin. Intinya itu MPS Akuntansi Perpajakan itu terbentuk karena kita D4 Akuntansi Perpajakan kan baru di angkatan 2019. Nah, intinya itu. Terus kita pas di angkatan 2019 itu juga bisa dibilang belum punya himpunan. Jadi kita masih dipandu sama cutting kita itu dari D3 HMPS Akuntansi sama D3 HMPS Pajak. Nah, secara otomatis kan angkatan mereka kan itu angkatan terakhir. Nah, buat ke organisasi yang selanjutnya itu kan harus ada himpunan lagi. Nah, itu makanya digabungnya itu namanya HMPS Akuntansi Perpajakan. Sebenarnya secara singkatnya kayak gitu, tapi kalau secara kompleksnya itu kayak Mas Faisal jelaskan tadi, seperti itu. Oke, aku bakal tanya nih ke Mas Faisal. Ini di sini kan Mas Faisal sebagai pemimpin ya. Nah, sebagai pemimpin itu pastinya punya inovasi kan. Inovasi dan inspirasinya tuh dapatnya dari mana sih? Oke. Pada dasarnya pemimpin yang dipimpin itu perbedaannya cuma satu, Din. Itu tanggung jawab. Nah, selebihnya kayak gue ke Adi, gue ke yang lain, gue ke para anggota itu, ya ngobrol ya sama gitu, sama-sama kayak teman. Nah, itu. Terus inovasi serta motivasi yang gue dapetin itu dari mana sih? Banyak hal yang pada dasarnya itu kita pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita ngelihat dari organisasi lain, atau bahkan dari katakanlah lingkup yang lebih luas gitu. Terlebih lagi, banyak inovasi yang gue dapetin itu secara nggak sengaja di suatu tempat. Tahu kan Bapak Adi tempat yang saya maksud di mana? Di Goa, betapa kan? Ya bukan dong. Kirain tempat. Ya. Medi kirain. Enggak dong. Itu kadang tuh inspirasi itu dapat dari mana ya? Dari pas lagi jalan naik motor, tiba-tiba aja dapat wangsit gitu kan. Apalagi yang paling sering itu waktu lagi jalanin rutinitas kita.
di Tiap kamar mandi pagi itu. kan. Nah, Tiap pagi kan. itu paling sering dapat inovasi tuh. Oke, mantap jawabannya. Oke, aku juga pengen tanya nih, di organisasi HM sendiri kan kalian nggak cuma berdua doang kan ya? Pastinya ditemenin nih sama anggota-anggota lainnya. Terus tentunya di anggota tersebut itu kayak dikelompokkan kan. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kalian tuh milih 7 divisi dari yang lain gitu? Kenapa nggak lebih atau kurang? Iya, itu dari 7 divisi itu atau bidang itu pastinya sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu. Kita jadinya nggak salah-salan ngerumusin kira-kira ada berapa divisi ya, atau kira-kira ada berapa bidang ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kayak contohnya, teman-teman yang ingin jadi pemimpin gitu, ingin soft skill-nya nambah, sebenarnya sih di semua bidang soft skill-nya bakal nambah. Cuman kalau misalkan yang ingin digembleng lagi itu ada di PSDM. Terus yang ingin mengurusi tentang kayak UKT atau bagian-bagian kayak nilai gitu pada birokrasi ada di Advokesma. Nah, semua divisi ini pastinya saling bahu membahu lah. Bagaimana kita melayani dari teman-teman akuntansi perpajakan dengan sebaik mungkin. Gimana kita berinovasi juga kita menghimpun dari teman-teman semuanya supaya semua itu saling terbantu satu sama lain. Kayak gitu. Nah, dalam 7 divisi itu kan nggak cuman beberapa orang doang kan ya. Tentunya masih banyak anggota lainnya gitu loh. Nah, gimana sih cara kalian ngontrol per anak itu? Iya, masuk lagi saya di sini. Jadi bagaimana cara cara gue sama Faisal itu mengatasi, meranah, menjamak staff-staffnya itu yang ada di 7 bidang itu sebenarnya itu inti dari awalnya itu pendekatan secara langsung, pendekatan secara personal. Tapi kan kita nggak mungkin dong, aku sama Faisal tuh nanyain satu persatu tiap hari, "Kamu ada masalah apa? Lu ada masalah apa? Ada masalah ini atau masalah itu?" Kan nggak mungkin dong. Itu kan sebuah privasi dan nggak mungkin juga semua orang langsung ngomong gitu, langsung nggak semua orang yang terbuka gitu kan. Nah, gimana caranya dari gue sama Faisal itu bikin yang namanya grup kepala bidang. Nah, grup kepala bidang ini tuh berguna dan berfungsi itu buat kita koordinasi di sana. Kayak minta perkembangan-perkembangan tiap bidang, perkembangan-perkembangan proker-prokernya, terus eh, jadi itu grup itu jadi tempat bahan buat bahan buat konsultasi, terus bahan buat curhat juga. Jadi gua sama Faisal itu ngambil gimana cara kita memantau staff-staff itu ya dari grup itu, jadi misalkan ada staff apa, misalnya staff SDM atau staff apa yang sekiranya memang ada masalah gitu, entah masalah pribadi atau masalah temen atau masalah sahabat, dan yang paling krusial masalah percintaan, apalagi satu sama HM gitu kan. Kayaknya surat ya kalau ini. Itu bakal krusial banget sih di situ gitu. Nah, mungkin dari situ juga mungkin dari kabitnya itu udah mentok nih, nggak bisa ngesaran. Udah mentok nih, nggak bisa ngesaran nih, gimana ya, masih batu segala macam. Nah, di situlah peran gua sama Faisal dari kabitnya itu ngomong lah ke gua sama Faisal. Wah, kayaknya kita keasikan ngobrol nih. Nggak kerasa waktunya udah ada di ujung acara. So, aku makasih banget buat Mas Faisal, Mas Adi udah nyempetin waktunya bareng kita di sini. Udah mau sharing-sharing dari hal yang serius, bahkan hal receh yang udah disampaikan tadi. Aku makasih juga buat para pendengar podcast Sokap yang udah mau dengerin cerita kita yang ngalur ngidul gak karuan. Dan tetap ada Sokap episode selanjutnya dong. Penasaran kan? Penasaran. Jadi stay tune guys. Thank you. Bye-bye.